Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Selina dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang ruang lingkup perilaku organisasi. Nah, setiap hari kita hidup dalam organisasi, entah itu tempat kita bekerja, komunitas, atau bahkan tim olahraga. Nah, pernahkah Anda bertanya, mengapa ada tim yang bekerja sangat efektif, sementara tim lainnya sering menghadapi konflik? Atau mengapa sebagian karyawan itu sangat termotivasi, sementara yang lain itu tampak kurang antusias? Nah, jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan dalam ilmu yang disebut perilaku organisasi. Jadi, perilaku organisasi adalah cabang ilmu manajemen yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi berperilaku untuk mencapai tujuan bersama. Fokus utama dari perilaku organisasi adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan juga mendukung kesejahteraan semua anggotanya. Nah, dalam video ini kita akan membahas ruang lingkup perilaku organisasi yang meliputi 3 level utama, yaitu individu, kelompok, dan juga organisasi. Level individu dalam perilaku organisasi mempelajari bagaimana karakteristik, motivasi, dan juga perilaku seseorang mempengaruhi kinerjanya di tempat kerja. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik yang dapat mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan, merespon tekanan, dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, seseorang dengan kepribadian ekstrovert cenderung lebih nyaman bekerja dalam tim, sementara individu introvert mungkin lebih produktif dalam tugas-tugas yang membutuhkan fokus individu. Selain itu, motivasi menjadi salah satu faktor penting di level ini. Apakah karyawan merasa termotivasi oleh penghargaan finansial, pengakuan, atau peluang pengembangan diri? Disinilah teori motivasi seperti hierarki kebutuhan memberikan panduan. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan keamanan hingga kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri. Misalnya, seorang karyawan yang merasa dihargai oleh atasannya mungkin akan lebih termotivasi untuk memberikan hasil kerja yang terbaik. Namun, jika kebutuhan dasarnya seperti gaji yang layak atau rasa aman di tempat kerja tidak terpenuhi, mungkin motivasi kerjanya bisa menurun. Selain itu, persepsi individu juga berperan besar. Persepsi adalah cara seseorang memandang sesuatu yang mungkin berbeda dari kenyataan. Contoh, seorang karyawan mungkin merasa bahwa atasannya tidak peduli, padahal atasan tersebut hanya sibuk dengan pekerjaannya. Nah, persepsi seperti ini bisa mempengaruhi hubungan kerja di organisasi. Kita lanjut ke level kelompok. Di sini, perilaku organisasi mempelajari bagaimana individu berinteraksi dalam sebuah tim. Kelompok adalah tempat individu berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Namun, keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga bagaimana mereka berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Misalnya, dalam sebuah tim proyek, anggota dengan keahlian yang berbeda saling melengkapi untuk menyelesaikan tugas. Tapi bagaimana jika ada anggota yang tidak berkontribusi atau justru mendominasi diskusi? Nah, disinilah pentingnya memahami dinamika kelompok. Salah satu teori yang relevan adalah teori peran dalam kelompok. Teori ini menjelaskan bahwa setiap anggota memiliki peran unik, seperti pemimpin, pengambil keputusan, atau mediator konflik. Ketika setiap anggota memahami perannya, tim akan bekerja lebih efektif. Namun, kelompok juga sering menghadapi konflik. Nah, apakah konflik itu selalu buruk? Tidak. Konflik itu dapat menjadi sumber inovasi jika dikelola dengan baik. Misalnya, perbedaan pendapat tentang cara menyelesaikan tugas bisa mendorong tim untuk menemukan solusi terbaik. Selain konflik, komunikasi adalah kunci keberhasilan kelompok. Tanpa komunikasi yang efektif, tujuan tim sulit dicapai. Sebaliknya, tim yang saling mendukung dan berbagi informasi cenderung lebih produktif dan juga inovatif. Level terakhir yaitu level organisasi, di mana kita mempelajari struktur, budaya, dan iklim organisasi secara keseluruhan. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi di dalam organisasi. Apakah organisasi Anda memiliki struktur hierarki yang kaku, ataukah struktur yang fleksibel? Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Struktur yang kaku, misalnya, cocok untuk organisasi besar yang membutuhkan aturan jelas, sementara struktur fleksibel cocok untuk organisasi kreatif yang
Budaya organisasi juga menjadi elemen penting. Budaya mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh organisasi. Contohnya, inovasi yang mendorong karyawannya untuk berpikir kreatif, sedangkan perusahaan dengan budaya formal lebih fokus pada prosedur dan juga aturan. Terakhir, ada iklim organisasi yang mengacu pada suasana kerja di dalam organisasi. Apakah karyawan merasa didukung dan dihargai? Iklim kerja yang positif dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja, sedangkan iklim yang buruk dapat menyebabkan stres dan juga penurunan inovasi. Dengan memahami level organisasi ini, manajer dapat menciptakan kebijakan yang mendukung keberhasilan perusahaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ruang lingkup organisasi mencakup 3 level utama, yaitu kelompok, individu, dan juga organisasi. Setiap level itu saling terkait dan berkontribusi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dengan memahami perilaku individu dapat membantu kita mengenali apa yang memotivasi karyawan, memahami dinamika kelompok yang membantu tim bekerja lebih efektif, dan memahami level organisasi membantu manajer menciptakan struktur, budaya, dan juga kebijakan yang mendukung tujuan perusahaan. Perilaku organisasi bukan hanya untuk para pemimpin atau manajer, tetapi untuk semua orang yang ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Dengan mempelajari perilaku organisasi, kita dapat bekerja lebih harmonis, produktif, dan juga bahagia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.